Pernah nggak sih kamu ngerasa sudah nabung mati-matian dari sisa gaji bulanan, lalu dengan penuh harap masuk ke saham atau kripto yang grafiknya lagi hijau terbang tinggi, baru ditinggal bikin kopi sebentar, harganya langsung nyungsep dan bikin duitmu resmi nyangkut di pucuk? Halo Sobat Kaya, selamat datang di channel Kunci Kaya. Kali ini kita akan ngobrolin topik yang mungkin bikin kamu kaget, volume itu bohong, cara baca volume untuk konfirmasi breakout yang real atau palsu. Fenomena nyangkut di pucuk ini seperti penyakit nasional bagi investor dan trader pemula. Biasanya kejadian ini berawal dari FOMO, takut ketinggalan kereta cuan gara-gara lihat grup WhatsApp atau Telegram lagi panas bahas satu koin atau saham tertentu. Tanpa rencana yang matang, tanpa nunggu konfirmasi, kita langsung hajar kanan karena takut harga keburu lari lebih tinggi. Masalahnya seringkali bukan di instrumennya, tapi di cara kita membaca indikator, terutama volume. Kita dicekoki pemahaman dangkal bahwa kalau harga naik dan batang volume hijau tinggi, itu artinya bandar lagi borong dan kita aman buat ikut masuk. Seolah-olah volume besar selalu identik dengan sinyal beli yang pasti cuan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ilmu mentah seperti itu justru sering jadi jebakan. Indikator volume yang katanya paling jujur malah disalahartikan. Batang hijau tinggi di pucuk harga bisa jadi hanya kebohongan visual yang membuat kita merasa yakin, padahal di balik layar ada distribusi besar-besaran yang tidak kita sadari. Coba bayangkan warung seblak yang mendadak viral di media sosial. Dari luar antreannya panjang sampai ke jalan raya, bikin kamu mikir rasanya pasti luar biasa. Tapi siapa yang tahu kalau yang antre itu cuma teman dan kerabat pemiliknya yang disuruh pura-pura beli supaya kelihatan ramai dan menarik perhatian orang lewat. Di pasar finansial, momen breakout saat harga menjebol resistance juga bisa jadi seperti itu. Kelihatan heboh, candle hijau panjang, volume melonjak, semua orang teriak to the moon. Padahal, bisa saja itu sandiwara pemain besar bermodal triliunan yang sedang memancing uang receh dari retail yang gampang panik dan gampang tergoda euforia sesaat. Di video ini kita akan bongkar logika jalanan membaca volume dengan cara yang lebih membumi. Kamu akan dapat aha moment untuk membedakan mana penembusan harga yang benar-benar didorong uang sungguhan dan mana yang cuma jebakan cuci piring. Tujuannya sederhana, supaya kamu tidak lagi jadi korban yang nyangkut di pucuk karena salah menafsirkan satu indikator yang terlihat meyakinkan. Lupakan dulu istilah teknikal yang bikin kepala cenat-cenut. Anggap saja volume itu seperti struk kasir, bukti bahwa ada transaksi nyata yang terjadi, ada uang beneran yang berpindah tangan di hari itu. Jadi bukan soal warnanya hijau atau merah, tapi seberapa besar aktivitas yang benar-benar tercatat. Kalau kamu paham ini, cara melihat chart bakal jauh lebih jernih. Sekarang bayangin kamu lihat harga tiba-tiba melesat belasan persen, candlenya gagah, tapi batang volumenya malah bantet dan sepi. Itu mirip orang pamer naik mobil sport mewah keliling kota, tapi setelah ditanya, ternyata mobilnya sewaan untuk konten doang. Kelihatan keren, tapi tidak ada bukti kepemilikan dan komitmen yang kuat di belakangnya. Kebalikannya, ketika uang besar alias smart money belanja sungguhan, mereka selalu meninggalkan jejak. Modal mereka triliunan, jadi tidak mungkin masuk dan keluar tanpa ketahuan. Sekali mereka akumulasi atau distribusi dalam jumlah besar, volume akan ikut tercetak tebal. Mereka boleh licin, tapi mereka tidak bisa menghilangkan bekas langkahnya di pasar. Disinilah kamu perlu mengerti hukum sebab akibat. Tenaga yang dikeluarkan pasar, yang tercermin dari besar kecilnya volume, seharusnya sebanding dengan hasil yang muncul, yaitu pergerakan harga pada candle. Kalau tenaga besar, hasilnya wajar besar. Kalau tenaga kecil, hasilnya biasanya juga kecil. Ketika dua hal ini tidak nyambung, di situ alarm kamu harus menyala. Pakai analogi gotong royong dorong mobil mogok. Kalau 10 orang dorong sekuat tenaga, mobilnya harusnya maju jauh. Tapi kalau tenaga sudah maksimal dan mobil cuma geser sedikit, berarti ada tembok batu di depan yang menahan. Dalam chart, tembok batu itu bisa berupa penjual besar yang sedang menahan laju atau pasokan barang yang lagi digelontorkan diam-diam. Makanya, saat harga naik dan volume meledak raksasa di area pucuk, jangan langsung senyum lebar mikir pembelinya makin kuat. Bisa jadi justru sebaliknya, penjual raksasa sedang buka lapak besar-besaran, melayani semua nafsu beli retail yang lagi euforia.
Kamu melihat ramai, padahal yang terjadi adalah proses buang barang yang sangat aktif. Mulai hari ini, ubah kebiasaanmu. Jangan terhipnotis oleh batang hijau yang tinggi. Ingat, setiap ada satu lot pembelian penuh harapan, selalu ada satu lot penjualan dari pihak lain. Pertanyaannya, siapa yang lebih mungkin sedang memanfaatkan momen itu, retail yang mengejar, atau pemain besar yang sudah menunggu likuiditas? Di video ini kita pakai volume sebagai kacamata untuk membaca niat di balik pergerakan harga, bukan sekadar ikut arusnya. Sekarang kita masuk ke skenario yang paling sering bikin mental rontok, yaitu fake out atau breakout palsu. Ini momen ketika harga seolah-olah berhasil menjebol resistance dengan gagah berani, candle hijau menembus atap yang sudah lama tidak tersentuh, dan semua alarm keserakahan di kepala retail langsung bunyi kencang. Rasanya seperti sinyal emas yang tidak boleh dilewatkan sedetik pun. Kenapa pemain besar repot-repot membuat adegan seperti ini? Jawabannya sederhana, mereka butuh exit liquidity. Mereka butuh kerumunan pembeli yang siap menyerap barang yang sudah mereka kumpulkan sebelumnya. Tanpa pembeli yang antusias di harga tinggi, mereka tidak bisa keluar dengan mulus dan tetap menjaga harga terlihat kuat di permukaan. Bayangkan calo tiket bola di luar stadion. Dia teriak, tiket VIP tinggal 2 lembar, harga naik 3 kali lipat, bikin orang panik takut kehabisan. Padahal di dalam tasnya masih ada setumpuk tiket yang siap dijual. Riakan itu cuma strategi untuk menciptakan ilusi kelangkaan supaya orang berebut dan tidak sempat berpikir panjang. Di chart, pola seperti ini biasanya terlihat jelas kalau kamu mau sedikit lebih sabar. Harga menembus resistance dengan candle yang kelihatan meyakinkan, tapi volume di bawahnya justru tidak mendukung, kering atau biasa saja. Artinya tidak ada bensin besar yang benar-benar mendorong pergerakan tersebut, hanya dorongan tipis yang dibuat untuk memancing reaksi. Lalu datanglah momen puncak. Ketika retail mulai masuk berjamaah, menekan tombol beli karena takut ketinggalan, pemain besar yang sudah siap di atas tinggal mengguyurkan barangnya. Mereka cabut antrian beli yang tadinya menopang harga, lalu suplai besar masuk ke pasar. Harga yang tadinya tampak kuat langsung kehilangan pijakan. Hasilnya sering tragis tapi terus berulang. Dalam satu hari yang sama, harga berbalik arah dan meninggalkan ekor lilin panjang di pucuk. Wick itu seperti monumen kecil yang merekam momen euforia sesaat sebelum kenyataan menampar. Banyak yang baru sadar setelah portofolionya memerah dan posisi sudah terlanjur nyangkut. Inilah kenapa mengandalkan kecepatan jempol saja tidak akan membuatmu bertahan lama. Kalau kamu melihat harga pamer kekuatan tapi volume tidak mendukung secara logis, itu harusnya jadi alarm, bukan ajakan untuk ikut lompat. Memahami anatomi fake out membuatmu punya benteng pertama agar tabunganmu tidak jadi sumber keuntungan bagi mereka yang lebih sabar dan lebih terstruktur. Sekarang pertanyaannya, seperti apa sih penembusan atap yang benar-benar sehat dan punya potensi berlanjut? Breakout yang asli tidak lahir dari euforia 1-2 hari, tapi dari proses panjang yang membosankan dan sering diabaikan. Ia punya fondasi, punya cerita di belakang layar yang terekam jelas di pergerakan harga dan volume jauh sebelum momen tembus itu terjadi. Kamu harus belajar jadi detektif, bukan cuma penonton yang heboh di detik terakhir. Perhatikan fase konsolidasi saat harga bergerak mendatar dalam range sempit selama berminggu-minggu. Banyak orang bosan dan pindah ke aset lain, padahal justru di fase sunyi inilah sesuatu yang penting biasanya sedang dipersiapkan secara diam-diam. Bayangkan developer besar yang ingin membangun kawasan elit. Mereka tidak langsung pasang spanduk dan iklan besar-besaran. Mereka akan borong tanah warga pelan-pelan supaya tidak menaikkan harga secara drastis. Di chart, proses seperti ini tercermin dari volume yang cenderung sepi, kering, dan stabil selama harga bergerak sideways. Volume yang mengering di dasar memberikan petunjuk logis. Itu tanda bahwa tekanan jual dari tangan lemah mulai habis. Orang-orang yang panikan sudah keluar, yang tidak sabaran sudah menyerah. Barangnya perlahan pindah ke tangan yang lebih kuat tanpa perlu drama candle panjang atau lonjakan aneh yang mencolok. Ketika fase persiapan ini matang, barulah momen eksekusi datang. Harga menembus resistance dengan candle yang tebal dan ditopang volume yang meningkat signifikan di atas rata-rata harian. Kenaikan volume ini bukan sekadar ramai sesaat,
tapi terlihat solid dan konsisten, seolah ada komitmen serius yang mendukung pergerakan tersebut. Ciri lainnya, breakout yang sehat tidak banyak drama. Bodinya ditutup kuat tanpa ekor panjang di atas, menandakan tekanan jual di area itu mampu diserap dengan baik. Hari-hari berikutnya, harga tetap bertahan di atas area yang ditembus, bukan langsung kembali masuk ke range lama seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Disinilah kamu melihat karakter uang pintar yang elegan. Mereka bergerak terukur, tidak perlu trik murahan untuk menciptakan ilusi. Modal yang mereka punya cukup untuk mengawal arah harga. Tugas kita bukan menebak nekat, tapi membaca jejaknya dengan sabar, memastikan bahwa tenaga dan hasilnya selaras sebelum memutuskan ikut dalam pergerakan tersebut. Buat kamu yang sadar diri, tidak punya koneksi internet dewa, dan tidak mau jantungan kejar harga yang sudah terbang, ada satu pendekatan yang jauh lebih rasional, yaitu strategi retest. Kamu tidak perlu jadi orang pertama yang lompat saat resistance ditembus. Biarkan saja harga bergerak dulu, tugasmu adalah menunggu momen yang lebih terukur dan tenang. Konsepnya sederhana. Setelah harga berhasil menjebol atap, seringkali ia akan kembali turun untuk menguji area yang tadi ditembus. Resistance lama berpotensi berubah fungsi menjadi support baru. Disinilah kita melihat apakah penembusan itu benar-benar sah atau hanya lonjakan sesaat tanpa fondasi yang kuat. Bayangkan jalan tol yang baru selesai dicor. Jalan itu tidak langsung dilewati truk bermuatan penuh. Biasanya akan diuji dulu dengan kendaraan lebih ringan untuk memastikan pondasinya benar-benar kokoh. Kalau aspalnya tidak retak dan tetap stabil, barulah ia siap menahan beban lebih besar di kemudian hari. Di chart, saat harga turun pelan-pelan untuk ngetes area support baru ini, fokus utamamu ada pada volume. Idealnya, volume justru mengecil dan menyusut. Penurunan dengan volume kecil memberi pesan bahwa tekanan jual tidak agresif, hanya aksi ambil untung ringan dari trader jangka pendek, bukan gelombang buang barang dari pemain besar. Logika ini bikin hati lebih tenang. Kalau benar ada distribusi besar, volume akan melonjak saat harga turun. Tapi kalau yang terlihat hanya candle koreksi kecil dengan volume tipis, itu tanda bahwa minat jual mulai terbatas. Support baru sedang diuji dan pasar tidak menunjukkan kepanikan yang berarti. Momen terbaik untuk mempertimbangkan entry justru ada di sekitar area retest ini, ketika volume sedang kering dan harga menunjukkan reaksi mantul yang sehat. Dengan cara ini, kamu mendapatkan posisi yang lebih dekat ke titik invalidasi. Kalau skenarionya gagal, jarak cut loss sempit dan risiko bisa dikendalikan dengan disiplin. Menggunakan jurus retest menunjukkan bahwa kamu sudah naik level. Kamu tidak lagi mengejar sensasi, tapi mengejar probabilitas. Kamu rela melewatkan sebagian awal pergerakan demi kepastian struktur yang lebih kuat. Itulah pola pikir seorang sniper, bukan penjudi yang terpancing oleh euforia sesaat. Sekarang kita tinggalkan dulu teknis chart dan masuk ke akar masalah yang sebenarnya, yaitu isi kepala kita sendiri. Kenapa jebakan breakout palsu terus memakan korban, padahal polanya itu-itu saja? Jawabannya bukan karena pasar terlalu pintar, tapi karena manusia terlalu mudah terpancing. Kita sering kalah bukan oleh grafik, melainkan oleh emosi yang tidak terkendali. Banyak retail datang ke pasar dengan mentalitas takut kehabisan jatah. Setiap lihat candle hijau panjang, rasanya seperti ada bisikan yang bilang, kalau tidak masuk sekarang, kamu akan menyesal seumur hidup. Ego juga ikut bermain, merasa harus selalu punya posisi supaya terlihat aktif dan produktif, padahal tidak semua hari diciptakan untuk transaksi. Pasar itu seperti stasiun KRL yang beroperasi setiap hari. Kalau kamu ketinggalan satu kereta yang sudah melaju, tidak perlu nekat lari dan lompat ke pintunya. Duduk saja, tarik napas, karena beberapa menit lagi pasti ada kereta berikutnya. Peluang tidak pernah habis. Yang habis biasanya hanya kesabaran kita. Pemain besar sangat paham kelemahan psikologis ini. Mereka tahu warna hijau menyala dan headline bombastis bisa membuat logika tumpul. Mereka tidak perlu memaksa, cukup menciptakan situasi yang terlihat menggiurkan. Sisanya, retail akan berlari sendiri mengejar tanpa diminta, didorong oleh rasa serakah dan takut tertinggal. Musuh terbesarmu saat trading bukan bandar, bukan algoritma, bukan influencer yang teriak pom-pom. Musuh utamanya adalah jari telunjukmu sendiri yang tidak sabar menekan tombol beli.
Ketika volume sudah memberi sinyal tidak sinkron dengan harga, tapi kamu tetap masuk karena takut ketinggalan, disitulah kesalahan fatal sering terjadi. Orang yang benar-benar konsisten mencetak uang di pasar biasanya tidak reaktif. Mereka lebih rela melewatkan satu peluang daripada memaksakan setup yang tidak jelas. Disiplin mereka bukan soal berapa sering masuk pasar, tapi soal seberapa ketat mereka menyaring peluang berdasarkan data yang objektif. Ingat satu hukum sederhana di rimba finansial, uang cenderung berpindah dari tangan yang emosional ke tangan yang sabar dan logis. Selama kamu masih dikendalikan FOMO dan ego, kamu akan jadi sumber likuiditas bagi mereka yang lebih tenang. Begitu kamu belajar mengendalikan diri dan menunggu konfirmasi volume yang masuk akal, posisi tawarmu di pasar langsung berubah. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya dengan kepala dingin. Volume itu sendiri tidak pernah berbohong, karena ia hanyalah catatan transaksi yang benar-benar terjadi di pasar. Angka tidak punya emosi, tidak punya kepentingan. Yang sering keliru adalah cara kita menerjemahkan data tersebut ketika sudah terlanjur dibungkus FOMO dan ambisi ingin cepat kaya. Catat rumus sederhana ini baik-baik. Breakout dengan volume raksasa yang muncul tiba-tiba di area pucuk, ditambah candle yang mandek atau punya ekor panjang di atas, seringkali menjadi sinyal jebakan distribusi. Sebaliknya, breakout yang didahului konsolidasi sehat, ditembus dengan volume solid, lalu diikuti retest dengan volume kecil, jauh lebih logis untuk dipertimbangkan. Jangan lagi bertingkah seperti penumpang ojek yang teriak menyuruh abangnya ngebut tanpa lihat kondisi jalan. Kamu berhak sampai tujuan dengan selamat, bukan sekadar cepat. Pastikan dulu bensinnya cukup, jalannya tidak berlubang, dan arah yang dituju jelas. Dalam chart, bensin itu adalah volume, dan jalannya adalah struktur harga. Perlakukan aktivitas trading seperti mengelola bisnis sungguhan. Kalau laporan pemasukan dan pengeluaran tidak sinkron, kamu tidak akan gegabah membuka cabang baru. Begitu juga di pasar. Kalau pergerakan harga dan volume tidak selaras, lebih baik tahan diri daripada memaksakan transaksi hanya demi merasa aktif. Sekarang saya tantang kamu untuk praktik. Buka kembali riwayat saham atau koin yang pernah bikin kamu nyangkut parah. Lihat dengan jujur, waktu kamu masuk dulu, apakah volumenya sedang meledak abnormal di pucuk atau justru kosong tanpa tenaga? Dari situ, kamu akan menemukan pelajaran yang mungkin dulu terlewat karena terlalu fokus pada warna hijau. Kalau kamu sudah mulai paham logikanya, kamu tidak akan mudah terhipnotis lagi oleh candle panjang yang memancing emosi. Kamu akan menunggu konfirmasi, menilai sebab dan akibat, dan hanya masuk ketika probabilitasnya masuk akal. Itu tanda bahwa kamu sudah naik kelas dari sekadar pemburu sensasi menjadi pengelola risiko yang disiplin. Kalau obrolan ini terasa membuka mata dan menyelamatkan isi dompetmu, dukung channel Kunci Kaya dengan like dan subscribe, lalu bagikan ke teman tongkronganmu supaya makin banyak retail yang melek data. Jaga terus logikamu, lindungi modalmu, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya dengan perspektif yang lebih tajam.